Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajarnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi pada video pembelajaran tematik tema 3, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Yuk kita mulai belajarnya hari ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ayo kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, coba kalian simak dan perhatikan gambar-gambar hewan berikut ini. Ada katak, ada ikan, dan ada kucing. Apakah ketiga hewan ini mempunyai karakteristik tempat tinggal yang sama? Kira-kira hewan yang mana ya yang hidup di daratan, di air, atau di keduanya? Nah anak-anak, sekarang marilah kita jawab bersama-sama. Ya, kucing hidup di daratan. Sedangkan ikan hidup di air. Lalu ada katak yang bisa hidup di antara keduanya, baik daratan atau air. Lalu disebut apa ya tempat tinggal suatu makhluk hidup? Ya, habitat. Habitat adalah tempat tinggal suatu kelompok makhluk hidup. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup bergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah anak-anak, berikut ini adalah ciri-ciri khusus pada hewan. Mari kita simak bersama-sama. Ciri-ciri khusus yang pertama adalah ada pada ayam. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Yang kedua, ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Yang ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi diri dari hawa dingin. Ciri khusus yang kedua ada pada bebek. Bebek memiliki paruh berbentuk sudut untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher yang panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Bebek memiliki bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Ciri-ciri khusus pada hewan lainnya ada pada kucing. Kucing memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya yang berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Yang keempat, alat keseimbangan pada telinga kucing berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Ciri-ciri khusus lainnya ada pada ikan. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Anak-anak, ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya.
Ayo cerita lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Yang pertama adalah cicak. Apakah kalian pernah mengamati cicak merayap di dinding rumah kalian? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Dan bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Ya, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya. Lidah cicak panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Dan cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Sistem pertahanan ini disebut dengan autotomi. Karakteristik ciri khusus pada hewan yang kedua adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga bisa memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yang pertama kelelawar yang pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Karakteristik ciri khusus pada hewan lainnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka tubuhnya bunglon bisa berubah menjadi warna coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Sistem pertahanan ini disebut dengan mimikri. Bunglon juga mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Hewan sekitar kita memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga bisa menjadi inspirasi untuk karya seni, misalnya pada karya seni kolase dan mozaik berikut ini. Pada subtema pertama, kita sudah mempelajari tentang kolase, dan pada subtema kedua ini, kita sudah belajar mengenai mozaik. Tahukah kalian persamaan dan perbedaan dari keduanya? Letak persamaannya karena sama-sama merupakan karya seni tempel, baik kolase atau mozaik menggunakan teknik dengan cara menempel. Untuk perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Untuk kolase menggunakan bahan-bahan yang bermacam-macam seperti daun, ranting, kelopak bunga yang dikombinasikan ditempel sesuai dengan pola. Untuk mozaik menggunakan bahan-bahan yang sejenis, misalnya seperti biji jagung, kacang hijau, dan padi. Atau bisa juga menggunakan kertas kecil yang berbeda-beda warna. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan dari kolase dan mozaik terletak pada jenis karya seninya, yaitu menggunakan teknik tempel. Untuk perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai apresiasi karya seni. Apa itu apresiasi karya seni? Yaitu penilaian terhadap suatu karya seni. Selain menilai, kita juga bisa mengungkapkan hal menarik dari sebuah karya seni atau memberikan saran kepada karya seni tersebut agar lebih baik. Nah anak-anak, berikut ini adalah contoh apresiasi pada karya mozaik berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, yuk sekarang latihan soal. Kerjakan soal nomor 1-5, dikerjakan di buku tulis tema ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman anak-anak semua ya tentang materi pembelajaran 5 ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.